Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonversi suhu. Ini adalah materi IPA Fisika kelas 7 ya. Nah, silahkan disimak baik-baik. Kita langsung masuk ke materi ya. Suhu sendiri adalah besaran pokok ya. Kan kamu sudah belajar di bab 1 tuh. Nah, suhu itu dia ada 4 skala yang berbeda. Ada Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur, dimana masing-masing skalanya itu dia punya titik didih dan titik beku yang berbeda. Kalau kamu perhatikan, Celcius itu dia titik bekunya itu berada di 0 derajat, sedangkan titik didihnya berada di 100 derajat. Untuk Fahrenheit, titik bekunya berada di 32 derajat, sedangkan titik didihnya itu berada di 212 derajat. Untuk Kelvin, titik bekunya itu berada di 273, sedangkan titik didihnya berada di 373. Untuk Reaumur, titik bekunya berada di 0 derajat dan titik didihnya berada di 80 derajat. Nah, kita bisa lihat di sini perbandingan antara skala-skalanya. Nah, kita bisa lihat dengan cara mengurangkan masing-masing antara titik didih dengan titik bekunya. Kayak misalnya di sini ya, Celcius 100 dikurang 0 derajat itu adalah 100. Lalu untuk Fahrenheit 212 dikurang 32 itu adalah sebesar 180, dan 300 untuk Kelvin 373 dikurang 273 diperoleh 100. Lalu untuk Reaumur 80 derajat dikurang 0 berarti sekitar 80 ya. Nah, kita bisa lihat ini perbandingan antara skala-skalanya. Lalu kita bisa sederhanakan masing-masing ya dengan cara membagi 10 gitu. 100 dibagi 10 adalah 10, 180 dibagi 10 adalah 18, 100 dibagi 10 adalah 10, 80 dibagi 10 adalah 8. Nah, kita bisa, kalau kita lihat di sini juga kita bisa sederhanain lagi nih. Ya, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2 ya. Oke. Nah, 10 dibagi 2 berapa? 5 kan? 5 ya. 18 dibagi 2 itu 9. 10 dibagi 2 itu adalah 5, dan 8 dibagi 2 itu adalah 4. Nah, ini dia nih angka-angka pembanding yang paling sederhana. Inilah yang akan kita pakai nanti untuk menjawab bagaimana cara mengkonversi dari satu skala ke skala yang lain. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, misalnya nih ada contoh yang pertama, 40 derajat Celcius itu berapa Reaumur sih? Nah, caranya gimana? Kita bisa lihat, kita bisa tulis sama dengan, kita tulis nih perbandingan R. R itu punya nilai banding Reaumur ya. Reaumur itu punya nilai banding 4. Berarti di sini 4 kita tulis dibagi, kita tulis ini adalah pembanding si C. C itu adalah nilainya itu adalah 5. Kita tulis di sini 5. Lalu kita kalikan dengan angka yang sudah diketahui, 40. Nah, kita bisa lihat 40 dibagi 5 itu kan berapa? 8 ya. Nah, 40 dibagi 5 8, 5 dibagi 5 1 ya. Nah, kita bisa tulis 1 kecil di sini. Nah, lalu diperoleh adalah tinggal kita kalikan aja nih atasnya nih. 4 dikali 8. Berapa 4 kali 8? 32. 32 dibagi 1 tetap 32. Maka kita dapatkan bahwa 40 derajat Celcius akan sama dengan 32 derajat Reaumur gitu. Jadi kalau misalnya ada cairan gitu ya, kalau pakai skala Celcius gitu, kalau dicemplung ini ininya alatnya, dia akan menunjukkan 40 derajat. Tapi kalau kita pakai alat Reaumur ya, kita pakai alat Reaumur misalnya, dia akan menunjukkan 32 derajat. Ya, jadi beda padahal di cairan yang sama gitu. Nah, untuk contoh selanjutnya masih mudah nih, antara 40 derajat Reaumur berapa Celcius, sama kayak tadi
sama dengan kita tulis, lalu pembanding C itu kan 5 ya, Celcius tuh 5 dibagi R itu berapa? 4 tadi ya, R itu adalah 4 ya, 4 di sini. Nah, dikali dengan angka yang sudah diketahui 40. Lalu kita bisa lihat 40 dibagi 40 sama 4 kita bisa bagi ya. 40 dibagi 4 itu adalah berapa? 10. Lalu diperoleh 10 dikali 5 atau 5 kali 10 sama saja. 5 kali 10 adalah 50 derajat Celcius. Maka kita bisa tulis 40 derajat Reaumur sama dengan 50 derajat Celcius. Oke. Nah, kita masuk contoh berikutnya. Nah, di sini ada notes ya. Di sini ada notes kecil bahwa kita kalau misalnya tadi tidak ada masalah antara Celcius dengan Reaumur, maka di sini si Fahrenheit sama Kelvin justru bermasalah. Nantinya kita di sini harus berhati-hati gitu. Di sini ada notes, saya kasih notes ya. Jika skala F atau K, dalam hal ini maksudnya jika Fahrenheit atau Kelvin di kanan, artinya di kanan sama dengan ya, maka dia akan ditambah. Sedangkan jika Fahrenheit atau Kelvin di kiri, maka dikurang. Nah, kita gimana nih maksudnya nih? Nah, kita masuk langsung ke soal ya. Misalnya contoh yang nomor 3. Kebetulan nomor 3 masih sama ya, memang tadi masih mudah, sama dengan kita tulis perbandingan R itu kan kita bisa tulis sini ya. Tulis dulu ini tadi Celcius 5, Fahrenheit itu 9, Kelvin itu 5 ya, Reaumur itu 4. Nah, biar mudah ini pembandingnya. Nah, Reaumur itu berapa? Reaumur itu 4 ya. Jadi kita tulis 4 dibagi dengan Celcius, pembandingnya adalah 5 dikali dengan besarnya dari derajatnya 100. Nah, lalu kita bisa perhatikan bahwa 100 bisa dibagi 5 ya. Ya, 100 bagi 5 adalah 20. Lalu kita kalikan aja 20 dikali 4. Kalau kita hitung, kita peroleh 80 derajat Reaumur. Maka 100 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Reaumur. Lanjut, nah di sini nih, kalau kita lihat contoh nomor 4, nah di sini ada masalah nih. Harus hati-hati ya. Dia ada masalah. Maka itu kamu harus hati-hati. Tadi apa perintahnya? Ya. Kalau misalnya F atau K, nah kalau kamu perhatikan si F ini ada di kanan sama dengan atau di kiri sama dengan? Ada di kanan ya. Nah, kalau di kanan berarti apa perintahnya? Kalau Fahrenheit atau Kelvin di kanan, maka ditambah. Ya udah, berarti artinya nanti sama dengan, kita tulis dulu nih perbandingan F itu berapa? 9 ya. 9 dikali perbandingan C itu adalah 5 dikali dengan skalanya 100. Nah, nanti ditambah 32 gitu. Maksudnya ditambah tuh gitu. Ditambah maksudnya adalah kita menambahkan titik bekunya si yang ada masalah. Titik bekunya si Fahrenheit gitu. Titik bekunya dan titik bekunya Fahrenheit itu kan 32 ya. Nah, lalu kita tambahkan aja nih 32 di sini. Maka kita hitung. Nah, kalau kayak gini kita hitung yang ada perkaliannya dulu ya. Kita hitung dulu. Nah, kita hitung ya, ini 100 dibagi 5 masih bisa ya, 20. Lalu kita dapat 20 dikali 9 itu adalah 180 ya. Lalu kita masih ingat, kita masih punya ditambah 32. Lalu kalau kita hitung 180 tambah 32, kita dapatkan 2. 8 tambah 3 itulah adalah 11, dan 1 tambah 1 adalah 2. Diperoleh 220 derajat Fahrenheit. Maka 100 derajat Celcius akan sama dengan 212 derajat Fahrenheit gitu. Untuk contoh yang 5. Nah, contoh 5 nih sama, masih bermasalah nih, F-nya berarti masalah ya. Kita tulis sama aja, karena di F-nya masih di kanan, maka dia akan ditambah sama kayak tadi caranya, cuma beda skalanya doang. F itu skalanya berapa? Pembandingnya berapa? 9 kan? 9 dibagi R itu adalah 4 ya. 4 dikali dengan besar dari derajatnya 40
Jangan lupa kita kasih kurung kayak gini biar kita kerjakan duluan nih. Dan kita tambah 32. Kenapa? Karena dia ada di sebelah kanan kan. Sama dengan, kita perhatikan 40 dibagi 4 itu berapa? 10 ya. Nah, lalu 10 dikali 9 berapa? 10 kali 9 itu 90 ditambah 32. Jadinya berapa tuh? 90 ditambah 32 tambah 0 tambah 22, 9 tambah 3 itu adalah 12 ya. Kalau kita dapatkan 122 derajat Fahrenheit, maka 40 derajat Reaumur akan sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Next. Nah, masih sama. Di sini ada contoh nomor 6. Lagi-lagi F-nya ada di sebelah kanan, maka nanti ditambah ya. Sama caranya, kita perbandingan F itu adalah 9, lalu Reaumur itu adalah 4 ya, dikali dengan 100 ya. Kalau kita kasih kurung jangan lupa ditambah, jangan lupa ditambah ya, karena dia ada di sebelah kanan, ditambah 32. Berarti kita dapatkan 100 bisa dong dibagi 4 ya. 100 dibagi 4 itu adalah 25 ya. Oh iya, tadi bener gak sih? Tadi kita bener kan ya? Oke. Nah, lalu 25 dikali 9 berapa tuh? 25 kali 9, kita coba. 25 kali 9 ya. 25 kali 9 berapa tuh? 5, 45 ya. 2 kali 9 itu 18, 22. Nah, berarti ini kita dapatkan 222 ditambah dengan 32. Maka kita dapatkan ditambah lagi 32, kita dapatkan 752. Dapatkan 257 derajat Fahrenheit. Maka 100 derajat Reaumur akan sama dengan 257 derajat Fahrenheit gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Di sini, nah di sini F-nya ada di sebelah kiri ya. Maka kalau di sebelah kiri artinya dikurang, ya enggak? F-nya itu dikurang nanti. Berarti caranya gimana? Kalau di sebelah kiri kita kurang dulu. Nah, ini berbeda nih. Kalau dia di kiri, maka kita harus kurang dulu. Kita kurang dengan derajat titik bekunya, titik beku dari Fahrenheit. Berarti titik bekunya kan adalah 32 ya. 32 kita kurangin 86 dikurang 32 dikurang 6 dikurang 2 itu adalah 4, sedangkan 8 dikurang 3 itu adalah 5. Nah, inilah nanti kita yang akan kita kali ya. Lalu kita mulai sama dengan ya. Jadi ini sebagai coret-coretan aja sih. Nah, sama dengan masih sama, perbandingan C adalah 5 per dibagi perbandingan F itu berapa? F itu adalah 9 ya. Jangan lupa di sini 5 tadi, ini 9, ini 5 juga, Reaumur 4. Lalu dikali dengan, nah ini dikalinya dengan bukan 80, bukan 86 tapi 54 ya. 54. Oke. Nah, tinggal dikalikan, tinggal di ini deh, tinggal dihitung. Sama dengan 54 bisa kan dibagi 9 berapa tuh? 6, ya enggak? 6. Sisanya 6 dikali 5, 30 derajat Celcius. Maka 86 Fahrenheit akan sama dengan 30 derajat Celcius. Untuk nomor 8, nah, sampai sini nih kalian masih nyambung kan ya? Pokoknya kalian harus perhatiin aja si F sama si K. Untuk R sama C jangan diapa-apain, dia nggak ada masalah. Yang bermasalah yang harus diperhatikan adalah si Fahrenheit dan Kelvin. Masih Fahrenheit ya yang di sebelah kiri, artinya kita kurangi dulu dengan 32, kita kurangin 8 kurang 2 itu adalah 6, dan 6 kurang 3 itu adalah 3. Lalu kita kasih batasan ya, sama dengan kita bisa kerjakan pembanding Celcius itu adalah 5 dibagi F itu kan 9 ya. 9 dikali dengan derajatnya.
36. Nah, lalu sama dengan kita peroleh 36 itu kan bisa ya dibagi 9 ya. Berapa? 4 ya. Lalu tinggal 4 dikali 5 saja, berarti 20 derajat Celcius. Maka 68 derajat Fahrenheit itu akan sama dengan 20 derajat Celcius. Oke, lanjut kita masuk ke soal yang nomor 9. Masih sama, ini masih ada F di sebelah kiri, maka kita harus kurangkan dulu. Kurangkan dengan 32, kurang 5 kurang 2 itu adalah 3, dan 9 kurang 3 itu adalah 6. Lalu kita kasih batasan ya, sama dengan kita bisa kerjakan. Jadi ini untuk coret-coret aja nih yang sebelah kiri. Yang jawaban yang benarnya adalah yang sebelah kanan. Sama dengan pembanding C itu adalah 5, pembanding F itu adalah 9 dikali dengan ini 63. Nah, kita perhatikan bahwa 63 bisa dibagi 9. Berapa tuh? 7 ya? 7 ya, berarti sisa 7 dikali 5, kita peroleh 35 derajat Celcius. Sehingga 95 derajat Fahrenheit akan sama dengan 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk nomor 10. Nah, di sini ada masalah lagi. Kalau tadi masalahnya F, sekarang masalahnya si K. Nah, kalau K ini ada di sebelah mana? Kanan kiri. Nah, kalau K-nya di sebelah kanan maka akan ditambah. Oke, gitu aja sih. Udah deh, sama dengan pembanding K itu udah 5, pembanding C itu berapa? 5 ya? 5 dikali dengan derajatnya 50. Nah, kita bisa lihat ini 5 dibagi 5 kan 1, ya enggak? 5 dibagi 5 1 nih. Nah, kita bisa ganti langsung. Sisanya 1 dikali 50, kita peroleh 50. Oh iya, jangan lupa ya. Jangan lupa karena dia di kanan maka ditambah dengan titik bekunya si Kelvin. Ini ya. 273 ditambah ya, jangan lupa ya, tambah 273. Sehingga kita hitung 273 ditambah 50, 3 tambah 0, 3, 7 tambah 5 itu 12, 2, 1, 3. Diperoleh hasilnya adalah 323 Kelvin. Kalau Kelvin dia tidak pakai derajat ya, maka kita bisa lihat bahwa 50 derajat Celcius akan sama dengan 323 Kelvin. Untuk contoh yang 11 ini kebalikannya nih, K-nya di sebelah kiri, maka kita kurang ya. Kurangnya dengan kurang apa nih? Kurang dengan titik bekunya lagi. Jadi 300 kita kurangkan dulu dengan 273, kurang ya, diperoleh 0 dikurang 3 nggak bisa. Kita pinjam 1 ya di sini ya. Tinggal 9. 10 dikurang 3 itu adalah 7. Nah, di sini tinggal ini 0 ini sudah tinggal 9. Tadi kan sudah dipakai ya dengan sama si yang belakangnya. 9 kurang 7 itu adalah 2. Ini udah habis juga, tinggal 2 kurang 2 habis 20. Nah, maka kita bisa kayak gini. Kita bisa split. Tulis sama dengan, sama kayak biasa, pembanding C Celsius itu adalah 5 dibagi dengan pembanding si K itu 5 juga ya, dikali dengan ini dong, dikali dengan 27. Nah, 5 dibagi 5 berapa? Beda nih ya sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan ini dibagi sama ini. Kalau ini beda nih, udah kelihatan. Ini tinggal 5 dibagi 5 1. Tinggal coret aja 1. 1 dikali 27 ya 27. 27 derajat Celcius. 300 Kelvin akan sama dengan 27 derajat Celcius. Semoga masih paham ya. Nah, sekarang lanjut nih, lagi-lagi Kelvin di sebelah kiri, R-nya nggak ada masalah ya. Yang ada masalah kan cuma F sama K doang. Oke, langsung aja, karena K di kiri maka K dikurang dengan 273. Dikurang 8 kurang 3 itu 5, 0 kurang 7 nggak bisa, kita pinjem tinggal 2 ya. 10 dikurang 7 itu adalah 3. Maka kita garis sama dengan pembanding R itu kan 4 ya, sama dengan pembanding K itu adalah 5 dikali dengan 35 ya. Kita peroleh sama dengan 35 dibagi 5 itu berapa? 7 ya. 7 dikali 4 adalah
28 derajat Reaumur. Maka 308 Kelvin adalah 28 derajat Reaumur. Berarti ya, untuk contoh yang ke-13, nah di sini rada repot nih, karena dua-duanya itu bermasalah. Antara F sama K sama-sama bermasalah, ya nggak? K-nya di kiri, maka dia nanti ditambah, karena dia di kiri maka dia dikurang. Sedangkan K-nya di sini di kanan, maka ntar akan ditambah. Gimana caranya? Nah, kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. Si F ini kan dia ada di kiri kan, maka dikurang. Kamu kurang dulu 32. 50 dikurang 32, 0 kurang 2 itu kan gak bisa, kita pinjam 1 ya di temannya, bisa 4 jadinya. 10 kurang 2 8, 4 kurang 3 itu 18. Nah, kita bisa dari sini dulu sama dengan kita kerjakan dulu nih ininya. Seperti biasa, K-nya itu kan pembandingnya 5 ya, terus F itu pembandingnya apa? 9 ya, 9 dikali dengan ini ya, dikali dengan ini 18. Nah, oke, jangan lupa si K yang ini dia ada di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan dia akan ditambah, ya enggak? Sebelah kanan dia akan ditambah. Ditambah berapa? Ditambah sebesar derajat titik bekunya si Kelvin kayak tadi. 300. Kok 300 nih? Bukan 300 ya. Sebentar. Tapi ini ya 273. Maka kita dapatkan 18. Di sini, kalau dari sini nih, dari kolom ini, dari tanda kurung ini, kita bisa lihat bahwa 18 bisa dibagi 9, yaitu 2 ya. Kita dapatkan 5 dikali 2 itu adalah 10. Jangan lupa ditambah 273. Nah, ini sama dengan adalah 283 Kelvin. Maka 50 derajat Fahrenheit akan sama dengan 283 Kelvin. Untuk contoh yang terakhir sama nih, cuma dibalik aja ya, dua-duanya bermasalah. Tapi kita kerjakan dulu yang kiri. Yang kiri kan dia si Kelvin, maka karena si Kelvin itu ada di kiri, maka kalau di kiri dikurang berapa? Dikurang sebesar titik bekunya. Berarti 323 dikurang 273, dikurang aja 0. Ini dikurang 12 ya. 2 itu kurang 7 kan gak bisa ya, pinjam sini tinggal 2. 12 dikurang 5, 12 kurang 7 itu 5. Nah, dari sini kita bisa garisin sama kayak biasa. Si F itu pembandingnya itu adalah 9 dibagi pembanding K itu adalah 5 dikali dengan 50 ya, 50. Nah, jangan lupa di sini ada F di sini kan dia ada di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan artinya dia ditambah dengan derajat titik bekunya 32. Kan ini 32 ya. Nah, 32 kan. Oke, kita kerjakan dulu yang dikali. Ya, 50 dibagi 5 itu adalah 10. 10 dikali 9 itu adalah 90 ditambah dengan 32, jangan lupa. Kita dapatkan berapa ya? 90 dikurang ditambah 32. 12 tambah jadinya 122 derajat Fahrenheit atau 323 Kelvin akan sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Nah, segitu aja sih untuk contoh-contohnya. Sekali lagi silakan dipelajari, di replay lagi kalau belum paham. Intinya kalau Celsius dan Reaumur itu nggak ada masalah, yang penting kamu tahu cara jalannya. Jadi pokoknya pembanding yang ditanya dibagi pembanding yang diketahui dikali dengan derajatnya, itu kalau untuk Celsius dan Reaumur. Sedangkan yang bermasalah ini adalah Fahrenheit sama Kelvin, maka kamu harus hati-hati. Kalau misalnya kamu ngelihat nih ada Kelvin dan Fahrenheit, maka di situ kamu harus perhatikan, ingat-ingat lagi nih notesnya, catatannya, bahwa kalau Fahrenheit atau Kelvin di kanan maka dia ditambah, sedangkan kalau Fahrenheit atau Kelvin di kiri maka dia akan dikurang gitu, sehingga nanti perhitungannya tidak salah ya. Jadi harus hati-hati. Nanti kita akan pelajari lagi di pertemuan selanjutnya.
Oke, baik, segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.